Pemirsa, kejadian yang terjadi di Buton, Sulawesi Tenggara membuat saya flashback di tahun 2021. Ini tepatnya di kota Bau-Bau, juga Sulawesi Tenggara, di mana ada oknum guru juga merekam siswa SD yang nggak bisa jawab soal di papan tulis, tapi terlihat sambil menangis. Sebentar, kita harus meluruskan peristiwa ini. Apakah ini masih bisa dimaafkan, ataukah sudah termasuk dalam kekerasan terhadap siswa SD di sekolah? Itu akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Ibu Retno Listiarti dari KPAI juga sudah bersama dengan saya, Bu. Saya juga nanti akan berbincang dengan keluarga korban di sini, tapi mungkin saya kepada Ibu Retno terlebih dahulu. Bu, kalau mungkin pandangan awam saya agak miris melihat kondisi seperti ini. Tapi apakah ini sudah bisa kita katakan kekerasan di sekolah, atau mungkin pendisiplinan, ada guru yang mungkin kebablasan dan bisa dimaafkan, atau bagaimana? Kalaupun dalihnya adalah pendisiplinan atau bagian dari mendidik kan tidak boleh juga dengan kekerasan. Dan itu kan sebenarnya sudah ada ketentuannya. Di dalam Undang-Undang Sidiknas pun seharusnya tersirat kok dengan jelas tidak boleh melakukan dengan cara-cara kekerasan. Nah, ditambah lagi ada Permendikbud kan, Permendikbud 82 tahun 2015, itu juga ini kan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Artinya itu bagian dari kekerasan. Begitupun Undang-Undang Perlindungan Anak nih, di Undang-Undang Perlindungan Anak di 76C ini kategorinya kekerasan. Jadi hal yang bisa kekerasan psikis, bisa kekerasan fisik dan kekerasan seksual kan itu. Nah, kalau ini psikisnya kena tuh anak-anak, karena kan tadi dimasukkan sampah ke dalam mulutnya. Lalu yang kedua adalah ini kan menimbulkan trauma, ketakutan dan lain-lain, itu sudah bagian dari sebentuk kekerasan. Lalu anaknya sampai takut sekolah kan begitu. Nah, tapi ketika kemudian ini kan saya nggak mukul misalnya, nggak mukul bukan berarti tidak terjadi kekerasan, karena kekerasan itu banyak jenisnya gitu. Nah, apakah kemudian ini bagian mendisiplin, dan kalau udah minta maaf kemudian selesai, kita harus lihat juga soal efek jera. Lalu yang kedua adalah ini anak ini ya harus di-assessment dulu secara psikologis sebagai bukti juga kepada pihak kepolisian. Kalau kemudian ada orang tua yang melapor, saya rasa harus dihormati. Karena apapun kan ini ada peraturan perundangannya. Nah, orang tua ini bukan bermaksud menjelek-jelekan sekolah atau apapun, dia kan sedang melindungi anak yang lain juga, bukan sekedar anaknya. Baik, sekarang saya akan berbincang dengan keluarga korban, yakni adalah bibi atau tante dari korban, Ibu Priska Leda di sini. Ibu Priska. Iya, selamat malam, ya, Mbak. Selamat malam, Ibu. Bu, bisa diceritakan sebenarnya apakah Ibu menjadi hanya satu-satunya yang tetap akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, atau mungkin di malam hari ini sudah banyak yang punya pikiran yang sama dengan Ibu, atau bagaimana? Oh iya, baik. Sebelumnya waktu hari Rabu kemarin baru saya ya, baru kami yang dari keluarga korban yang baru melapor ke Polres Buton. Cuman pada saat tadi itu untuk diminta keterangan saksi dari PPA Polres Buton, itu ada sebagian keluarga memang yang keberatan dengan perbuatan guru tersebut. Oke, jadi sebenarnya itu mereka, ya, kalau kronologis kejadian, Bu, sebenarnya bagaimana, Bu? Apakah sampah seperti apa sih yang kemudian dipaksa dimakan untuk anak-anak, supaya jelas ini peristiwa? Ya, kalau yang menurut keterangan ponakan saya itu sampah plastik yang dari tong sampah. Disuruh makan atau hanya digigit, disuruh telan, atau bagaimana detailnya? Nah, yang sampah itu kan gurunya menyuruh waktu ketua kelasnya untuk mengambil sampah plastik yang di tong sampah itu. Terus wakil ketua kelasnya itu kasih sama guru itu kan, setelah dikasih, ibu guru itu disumpel, kayak disumpel gitu ke mulutnya. Nah, waktu itu ponakannya Ibu Priska menangis atau mungkin tidak apa ya, kalau biasanya kalau ada sama teman-teman ada tertawa-tertawa sampai rumah kemudian baru mengadu, atau bagaimana? Pada saat itu kalau di sekolah cuman pasrah saja ya, karena memang mereka ketakutan, dan sampah itu disuruh punya sama gurunya. Baik, lalu ketika pulang ke rumah, bagaimana ponakan Ibu Priska ini kemudian mengadu? Nah, sebelumnya waktu hari Jumat kejadiannya pada tanggal 21, nah itu belum mengadu, tapi nanti keesokan harinya pada hari Sabtunya, kan si korban ini dia ke sekolah kan, bapaknya tanya kenapa tidak ke sekolah, kata ponakanku, tidak, saya tidak mau ke sekolah, saya nggak enak badan.
seperti itu. Jadi nanti pas hari Sabtu malamnya itu nanti ketahuan dari orang tua korban menyampaikan sama kakak saya kalau anak-anaknya sudah dikasih makan sampah sama gurunya. Oke. Iya, kalau Ibu Retno, kalau melihat dari kronologis ya mungkin kita tidak bisa melihat secara jelas ya, tapi dari apa yang disampaikan apa? Terlihat berniat memang ingin membuat sampah itu masuk ke mulut anak-anak atau bagaimana, iseng saja atau gimana ya? Nggak iseng, ini Bukan iseng. Dengan marah sih menurut saya, dia emosi ya Dengan gurunya. marah ya? Lalu ini kan tadi nyuruh ke ketua kelas ngambil sampah ya, itu menyuruh melakukan aja termasuk kekerasan. Mungkin si ketua kelas sebenarnya nggak ingin, apalagi mencelakakan teman-temannya gitu ya. Tapi kan dia terpaksa harus melakukan, dan menyuruh melakukan pun ada itu sebagai bentuk kekerasan kalau di pasal 76C. Dan dimasukkan, jadi membiarkan, disuruh menyuruh melakukan kekerasan itu bentuk kekerasan. Oke. Dan tadi kan misalnya ketika dimasukkan itu kan juga dari unsur kesehatan membahayakan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, ketika tadi dijejelin gitu, mungkin dipaksa masuk kan namanya. Kan artinya niat ya, nggak mungkin yang ngelakuin, ayo kamu masukin sendiri. Mungkin si gurunya juga yang melakukan, nggak tahu nanti proses pemeriksaannya ya. Tapi kalau berdasarkan ini udah bisa kita kategorikan sih ya, sebenarnya dugaan kekerasannya terjadi. Ada pelanggaran sebenarnya di pasal 76C. Jadi kalaupun meminta maaf, ya minta maaf mungkin diterima, tapi sebenarnya proses hukum bisa tetap berjalan. Oke, Bu Priska, sebenarnya kejadian ini... Tapi gurunya, kan ini kelas 4 ya, anak-anak korban kelas 3, gurunya kelas 4. Nah guru yang kelas 3 tuh gimana ya kalau ini? Bu Priska, sebenarnya pada saat kejadian wali kelas anak ponakannya Ibu Priska, pada saat kejadian itu melihatkah, membiarkan atau bagaimana? Enggak, masih gini. Kalau untuk guru wali kelas 3 itu dia belum sampai ke sekolah saat itu, memang terlambat gurunya karena hujan deras kan. Jadi pas datang wali kelasnya, guru kelas 4 ini menyampaikan sama ke guru kelas 3 ini, saya tadi habis hukum anak muridmu, cuman tidak disampaikan kalau hukumannya itu ibu gurunya itu kasih makan sampah. Oh, jadi menertibkan kelas sebelah yang berisik, begitulah ya istilahnya ya. Oke, ya. Nah, sesaat lagi nanti saya akan gali lagi kepada Ibu Priska. Adakah upaya untuk pembungkaman bahwa kasus ini ya sudahlah diselesaikan secara kekeluargaan saja, nggak usah diungkap. Padahal bahwa indikasi kekerasan dalam sekolah terkadang dibiarkan, ditutupi, tapi berlanjut bahkan mengular kemana-mana. Sesaat lagi.